Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi hal ini? Tentunya harus ada batasan-batasan syariat. Inilah sempurnanya agama Islam. Dalam kondisi musibah, Islam telah mengatur bagaimana umatnya harus bersikap. Bukan hanya sekedar ukuran akal saja, namun ada prinsip ketuhanan yang harus kita pegang dalam menyikapi musibah yang melanda. Yang pertama, yaitu bertawakal kepada Allah. Setiap muslim hendaknya pasrah dan tawakal kepada Allah. Ingatlah segala sesuatu atas kuasa Allah dan sudah menjadi takdirnya. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah At-Taghabun ayat 11. Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dalam hadis lainnya disebutkan, sesungguhnya awal yang Allah ciptakan setelah arsy, air dan angin adalah kolam atau pena. Kemudian Allah berfirman, tulislah. Pena berkata, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir berbagai kejadian dan yang terjadi selamanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua yaitu menjaga aturan Allah. Ingatlah, kalau kita menjaga aturan Allah, memperhatikan perintah dan menjauhi larangan, pasti Allah akan menjaga kita pula. Dalam nasihat Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ketiga, ingatlah keadaan seorang mukmin antara bersyukur dan bersabar. Dari Syuhaib ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Keempat, lakukan ikhtiar dan sebab. Lakukanlah sebab dan lakukan berbagai upaya untuk mengobati penyakit. Berobat dan mencari sebab tidaklah bertentangan dengan tawakal. Dalam hadis disebutkan tentang khasiat kurma. Barang siapa di pagi hari memakan 7 butir kurma ajwa, maka ia tidak akan terkena racun dan sihir pada hari itu. Muttafaqun alaih. Untuk menghadapi wabah, Nabi SAW mengajarkan dalam hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri, sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Muttafaqun alaih. Kelima, perkuat diri dengan zikir. Terutama sekali, rutinkan zikir pagi dan petang. Keenam, jangan percaya berita hoax dan pintar-pintar menyaring berita. Wajib bagi setiap muslim tidak hanyut dan terlena dengan kabar-kabar dusta atau yang biasa kita sebut dengan hoax. Ketujuh, bersabar.
Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Penutup, ingatlah musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa agama, bukan musibah dunia. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.